Tubuh itu tidak merasakan apa-apa kalau dia tidak ta'alluq dengan ruh. Makanya orang meninggal Pak tidak merasakan apa-apa, mau dibalik apapun dia tidak merasakan lagi apa-apa. Ketika dia sudah tidak ta'alluq, tidak punya keterkaitan dengan ruh. Tubuh itu baru bisa merasakan apa-apa kalau dia punya keterkaitan dengan ruh. Jadi bentuk keterkaitannya itu Allah yang mengetahuinya. Tapi yang jelas tidak seperti air ini misalnya yang mengisi semua ruang yang ada di dalam botol ini, tidak begitu modelnya. Yang kita membayangkan bahwa ruh itu mengisi semua ruang yang ada di dalam tubuh kita. Kalau seperti itu modelnya, maka mestinya ketika ada orang diamputasi, dipotong tangannya, mestinya ruhnya berkurang. Tapi kan tidak Pak. Ada orang yang misalnya diamputasi, kalau kita memandang bahwa seperti air yang mengisi semua ruang, kan mestinya ruhnya juga ikut berkurang. Tapi kan tidak begitu. Jadi itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa ruh menempati dan tidak menempati. Maksudnya apa menempati itu? Karena membuat tubuh itu menjadi dia punya fungsi. Tapi tidak bisa dikatakan menempati dalam arti seperti mengisi semua ruang-ruang itu. Bahasa yang digunakan ta'alluq, ada keterkaitan antara ruh dengan tubuh. Jadi meninggal itu sebetulnya adalah putusnya keterkaitan antara ruh dengan tubuh, putus keterkaitan. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka kemudian keterkaitan itu kembali lagi. Pada saat itulah tubuh bisa merasakan. Kalau tubuh saja yang mau disiksa, tidak ada gunanya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa kalau tubuh saja yang mau disiksa. Justru yang beda pendapat ulama itu, apakah yang disiksa hanya ruh atau ruh dan tubuh. Tapi tidak ada tubuh saja. Yang beda pendapat ulama, apakah ruhnya saja yang disiksa atau tubuh dan ruhnya yang disiksa. Ada ulama yang mengatakan ruh saja karena tubuh hancur. Tapi pendapat mayoritas bukan cuma ruh, tubuhnya juga. Karena di Al-Quran disebut kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali misalnya kulit terkelupas, daging-daging ini hancur, tulang belulan remuk, diganti dengan yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya berkali-kali merasakan siksa. Di Al-Quran juga disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mati mulutnya, yang bicara tangannya, yang jadi saksi kakinya terhadap apa yang mereka lakukan. Berarti bukan cuma ruh saja, tapi ruh dan tubuh. Nah, apakah ruh itu kembali kepada Allah? Ya kembali. Semua kembali kepada Allah. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan kalau bukan orang Islam yang meninggal, tidak bisa kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan alasan kalau ruh orang kafir tidak kembali. Semua kembali Pak. Nah, buktinya apa kalau semua kembali kepada Allah SWT? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian masih kafir kepada Allah? Nah ini, kalian masih kafir kepada Allah. Dulunya kalian mati, lalu dia hidupkan kalian, setelah itu dia matikan kalian, setelah itu dia hidupkan kalian, summa ilaihi, kemudian hanya kepadanya lah turja'un, kalian kembali. Jadi semua kembali kepada Allah. Tapi ada yang kembali baik-baik, ada yang kembali tidak baik. Tapi semua ruh kembali kepada Allah Subhanahu, akan kembali kepada Allah SWT. Tapi ketika kita misalnya baru mengalami kematian, belum terjadi kiamat, ruh orang yang beriman itu ditempatkan di Illiyin, tempat yang tertinggi. Ruhnya orang kafir ditempatkan di Safilin, tempat yang terendah. Tapi semua dinamakan barzakh. Barzakh itu dinding pembatas, karena ada yang membatasi kita, sehingga ruh tidak bisa kembali ke dunia menyatu dengan tubuh untuk hidup dengan kehidupan seperti kehidupan kita. Dan belum juga bisa masuk ke dalam surga, belum bisa masuk ke dalam neraka, karena masih ada barzahnya. Tapi surga dan neraka sudah diperlihatkan, cuma belum bisa dimasuki karena ada barzakh, ada dinding pemisah. Sama ke alam barzakh dengan padang mahsyar? Dah sama. Padang mahsyar itu akan kita tempati setelah kiamat. Kalau barzakh sebelum kiamat.
Nah, setelah kiamat barulah kemudian manusia itu akan digiring menuju ke alam barzakh. Ya, kan dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza nufiha fis-sur, maka ketika sangkakala ditiup, fasaika man fis samawati wa man fil ard, jatuh tersungkur yang ada di langit, jatuh tersungkur yang ada di bumi, illa man syaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa manusia itu nanti akan digiring. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Langit dilululantahkan diganti langit baru, bumi dihancurkan diganti bumi baru. Nah, lalu manusia kemudian barazu, digiring lillahi, menuju kepada Allah al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha perkasa. Disitulah padang mahsyar itu berada. Yang kedua. Terus yang ketiga, saya lupa yang ketiga.